Sambutan tertulis Project Officer STY Mahardika. Acara Dies Natalis 20 Wisuda, 25 November 2023. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya. Para hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Sumber Ilmu dan para pengurus Yayasan Madika atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua STY Mahardika, beserta jajarannya. Yang terhormat seluruh dosen STY Mahardika Surabaya, yang saya hormati, para wisudawan dan wisudawati dan keluarga yang berbahagia. Para hadirin, wisudawan yang berbahagia dan keluarga yang berbangga. Saya Project Officer Yayasan Madika yang menaungi STY Mahardika. Saya merasa bangga untuk dapat berbagi momen spesial di hari ini. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat, Anda semua sudah lulus. Hari ini kita semua hadir untuk merayakan pencapaian Anda. Namun, saya juga di sini untuk mengundang Anda ke fase hidup yang berikutnya. Ketika saya bicara tentang Anda, saya bicara tentang kita semua. Dan ketika saya bicara tentang kita semua, yang saya maksudkan adalah manusia dan kemanusiaan. Anda semua telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk belajar dan mendalami ilmu akuntansi dan manajemen dengan berbagai konsentrasi. Kenyataannya adalah bahwa dalam mengembangkan keahlian Anda di bidang yang Anda pilih, Anda sebenarnya telah mempelajari tentang ilmu manusia. Intermezzo. Salah satu kunci kesuksesan kami dalam mengelola STY Mahardika adalah suatu keyakinan bahwa kami selalu berusaha memahami sifat-sifat manusia dan kemanusiaan. Dengan kata lain, Anda semua harus mengetahui tentang keinginan dan kebutuhan orang sehari-hari. Karena ketika Anda terhubung dan membantu mereka memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara-cara baru yang lebih bermakna, kami yakin kesuksesan akan mengikuti. Dan kesuksesan pada kategori ini merupakan panggilan pencapaian ekonomi tertinggi. Tentu saja, ini bukanlah tantangan yang mudah. Tetapi kabar baiknya adalah Anda dibekali suatu alat untuk mengatasi tantangan ini. Alat yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelum Anda. Intermezzo. Visi dari STY Mahardika adalah menjadi program studi yang berkualitas dalam menghasilkan lulusan di bidang akuntansi dan manajemen berbasis informasi and communication technology dengan semangat gila marketing di tingkat Asia Tenggara. Dan slogan atau moto dari kampus kita adalah pahlawan masa depanmu. Hari ini saya akan menggarisbawahi kalimat teknologi dan pahlawan masa depan.
Intermezzo. Hari ini kalian telah menjadi pahlawan-pahlawan yang kami yakini akan segera membawa perubahan positif di masyarakat. Dan saya ingin membahas suatu alat revolusi teknologi yang Anda miliki yang sekarang sudah berada di telapak tangan Anda. Revolusi yang datang hanya sekali setiap beberapa ratus tahun. Saya tidak bicara tentang internet, saya juga tidak bicara tentang smartphone atau sosial media. Teknologi yang akan segera merubah tatanan hidup kemanusiaan kita, yaitu Artificial Intelligence, atau AI, atau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Anda tidak hanya sedang memasuki era AI, tetapi Anda adalah generasi AI. Intermezzo. Pembentukan generasi di masa lalu, selalu bergantung dari teknologi yang menopangnya. Generasi baby boomers, berasal dari orang tua mereka yang menghadapi perang dunia, dan para baby boomers harus menghadapi depresi ekonomi dunia. Tetapi kenyataannya generasi baby boomer dibentuk melalui teknologi seperti radio, telepon, dan kendaraan bermotor. Generasi milenial dan generasi Z tumbuh melalui beberapa resesi ekonomi global dan pandemi COVID-19. Tetapi yang membentuk dunia mereka adalah masa pertumbuhan mereka dengan internet, ponsel, dan media sosial. Generasi terbaru diberi nama generasi Alpha untuk mereka yang lahir pada tahun 2020-an. Masih sangat awal, tetapi para ahli sosiologi memprediksi bahwa teknologi pendidikan, jaringan sosial, dan layanan streaming akan membentuk paradigma dunia mereka. Generasi Alpha akan dibantu dan diperkuat oleh AI. Mereka akan tumbuh sebagai pemilik AI. Dan bukan hanya generasi Alpha yang akan dipengaruhi oleh teknologi ini. AI akan menopang dan membentuk kehidupan kita bersama-sama dari semua generasi. AI akan menjadi teknologi utama yang kita gunakan untuk membuat keputusan dan menjalani kehidupan kita. Sebuah mesin yang akan mengatur alur pikiran kita. GPS kognitif otak kita, alat untuk berorientasi, berinovasi dan navigasi. Kita memiliki teknologi ini di tangan kita. Intermezzo, AI didefinisikan sebagai peningkatan kecerdasan, karena kekuatannya untuk memperkuat dan meningkatkan kehidupan kita. Hanya sedikit teknologi yang memiliki potensi untuk membentuk dan merubah tatanan kehidupan manusia. Yang terakhir adalah internet dan smartphone. Dan saya percaya pada abad ini, AI adalah teknologi terbesar dalam merubah tatanan kehidupan kita. Karena AI akan mengembangkan manfaat internet, smartphone dan teknologi-teknologi lainnya. Intermezzo. Hadirin sekalian, sekarang ini, kita semua sedang membayangkan masa depan baru, masa depan bersama-sama dengan AI. Karena AI akan mengubah ulang tatanan kehidupan di muka bumi ini, baik dalam bidang kedokteran, geopolitik, iklim,
sosial politik dan aspek-aspek lain. Ada satu sisi yang khawatir dan berpendapat AI akan menggantikan fungsi-fungsi manusia. Dan juga ada pihak lain yang bergembira, karena mereka meyakini AI akan meningkatkan kualitas kehidupan di bumi ini. Saya pribadi akan mendorong Anda semua untuk menghindar dari perspektif ekstrim kedua kubu ini, terutama karena AI masih dalam tahap pengembangan. Setiap teknologi yang diciptakan untuk mengatasi permasalahan, cenderung menciptakan masalah-masalah baru. Namun tentunya manusia akan kembali menemukan cara terbaru untuk mengatasinya. Teknologi yang menciptakan alat transportasi, setelah sekian lama kita pahami memberikan permasalahan polusi udara, karena terlalu banyaknya alat transportasi pribadi. Dan kita sekarang sedang berusaha mengatasi masalah polusi, dengan menciptakan kendaraan listrik dan transportasi umum yang lebih cepat dan layak. Ilustrasi tersebut menggambarkan agar permasalahan yang kita hadapi dapat segera diselesaikan. Jawabannya adalah dengan mempercepat teknologi dan mempercepat kemampuan kita dalam menguasainya, bukan memperlambatnya. Kita semua sudah memahami, yang menentukan perkembangan peradaban manusia, bukan hanya tingkat kecerdasan kita, tetapi juga bagaimana kita memanfaatkan kecerdasan itu. Jangan khawatir, AI tidak akan menggantikan manusia, tapi bila Anda tidak menguasainya, Anda akan tergeser oleh orang-orang yang menguasai AI. Hadirin yang terhormat. AI telah memproduksi jenis logam dan kaca dengan 200 kali lebih cepat. Dengan AI kita juga sudah dapat mendeteksi sel kanker dengan lebih awal dan akurat. Dengan AI sekarang biaya untuk memeriksa kesehatan jauh menjadi lebih murah. Hal-hal di atas akan memberikan perubahan besar bagi populasi di dunia. AI telah digunakan untuk membongkar kembali bahasa Akkadia, bahasa yang dianggap telah hilang dari zaman Mesopotamia, 4000 tahun silam. Hal ini akan mengatur ulang pemahaman kita terhadap sejarah. AI bahkan juga telah digunakan untuk menerjemahkan komunikasi yang dilakukan oleh hewan, dan dilakukan oleh tumbuhan. Sehingga hal ini akan meningkatkan hubungan manusia dengan alam semesta. Inilah beberapa manfaat yang sudah bisa kita observasi ketika kita memanfaatkan AI dan bagaimana akhirnya AI dapat membentuk peradaban. Tapi sebagian besar dari kita mungkin belum mampu menggunakan AI pada level yang terlalu mendalam atau pada level profesional. Paling tidak, kita harus mulai menggunakan AI yang sederhana, bila ingin menulis surat resmi atau merancang artikel Anda bisa menggunakan aplikasi ChatGPT. Bila ingin mengedit foto Anda agar terlihat lebih menarik di Instagram Anda bisa gunakan aplikasi AI Image Generator. Intinya mulailah berkenalan dengan AI, dan terus berkembang bersamanya. Karena AI
Seperti juga teknologi-teknologi lainnya akan memberikan kita sumber daya yang baru dan membuat waktu lebih efektif. Kedua hal ini adalah sebuah hadiah yang sangat berharga. Intermezzo. Dengan memberdayakan AI, kita dapat meningkatkan kemampuan manusia yang paling mendasar, yaitu kemampuan kita dalam mengeksplorasi. Eksplorasi adalah salah satu warisan dari STY Mahardika, di mana Anda juga dapat ikut berpartisipasi. STY Mahardika didirikan bukan karena mandat dari pemerintah, atau dari seorang tokoh dengan modal kekayaan yang banyak. STY Mahardika diambil alih kelola pada tahun 1998 atas inisiasi Profesor Rahmadi Radiani yang kemudian menciptakan filosofi gila marketing. Saat itu jumlah mahasiswanya hanya 40 orang. Beliau adalah tokoh yang ingin mengeksplorasi dan mengembangkan dunia pendidikan di Jawa Timur. Dan sekarang 25 tahun kemudian, dalam satu rumpun ilmu saja, yaitu ekonomi, dengan 3 program studi yaitu manajemen, akuntansi dan magister manajemen. STY Mahardika berhasil mengakomodasi tidak kurang dari 4.000 mahasiswa dari berbagai latar belakang, dan hari ini kita mewisuda 1.417 wisudawan. Intermezzo. Anda telah menjadi bagian dari sejarah yang membuktikan bahwa eksplorasi dan kerja keras telah memberikan hasil maksimum. Saya sangat terhormat bisa berada di sini bersama Anda dan berbagi momen ini. Karena Anda adalah pahlawan-pahlawan yang akan mengeksplorasi dan memberdayakan teknologi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Akhir kata, masa depan yang menarik dan indah sudah siap Anda bentuk. Alatnya sudah ada di tangan Anda. Jangan berhenti bereksplorasi dan berkarya. Selamat dan terima kasih. Dr. Andri Radiani.